Ibu, seingat saya, sekolah kita tidak pernah membuat peraturan tentang kencing. Yang ada hanya peraturan yang bunyinya, jagalah kebersihan. Jaga kebersihan, jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu juga berlaku untuk segala hal, termasuk perkara kencing dan berak sekalipun. Paham? Ada apa kebayang? Mau bertanya apa? Soalnya kamu dari tadi yang tidak mengangkat tangan dan termasuk dalam kencing berdiri waktu itu. Apakah kamu kencingnya sambil jongkok atau mungkin tidur? Maaf guru, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Soalnya sudah kebiasaan kencing sambil berdiri bukan saja menyalahi peraturan sekolah, tapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang berbunyi, jongkoklah waktu buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak akan berceceran. Nah, bagus. Apalagi? Terlalu sering kencing, beser namanya. Susah kencing, mungkin kena sakit kencing batu, segeralah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing, sebab kencing alamiah sifatnya dan harus dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus dibuang. Sejak saat ini, dengar bunyi peraturan dari dalam semboyan-semboyan sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan saya hukum dengan pukul tongkat 7 kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing dengan cara yang jongkok. Itu tadi, oke? Sekarang kalian saya hukum membersihkan WC dan kamar mandi, kecuali Kabayan. Sekian pelajaran tentang kencing. Hukuman harus segera dilakukan. Sekarang juga. Para pemirsa, tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan Kebayan sendiri. Paham kan mengapa ia berbuat demikian? Kebayan tidak ingin rahasianya terbuka. Ya kan? Mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergoki bagaimana cara Kebayan kencing, bagaimana? Kan mereka bisa curiga. Jadi, Kebayan pun berpikir keras mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu, diambilnya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh, jadi kotor kan? Kebayan berhasil. Cerdikiawan sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Ada apa ini? Adegan apa? Oh iya, adegan pasar. Ibarat bunga, mawar ataupun kenanga. Kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, kau ibarat bunga, berganti nama sejuta kali pun, asal dikau adalah Juliet seperti yang kukenal sekarang ini. Duhai, dikau tetap kucinta. Stop. Tunggu dulu, jangan dilanjutkan dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi, tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat, lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi. Ya, mulai. Go! Dan Juliet, dunia baru, berlomba-lomba kita bergerak maju. Romeo dan Juliet, bermerek baru, maju dan mundur, tergantung situ. Luar biasa. Sekarang giliran Roro Mendut dan Prono Kitro. Rasa manis, jeruk, gigit. Rokoknya lagi Mbak Yu, yang rasa bawang. Masih ada kopi tahu di mana lagi? Taruh di kaki lah, di mana lagi? Gigi kak, satu panjang satu pendek. Rupanya kisah cinta Prono Kitro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Maka waktu Wiraguna memang rokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi begitu Prono Kitro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju. Tapi
Para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Repot. Jika dan Amerika cinta Romeo dan Juliet, hanya maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Kesetiaan Romeo pada Juliet, begitupun sebaliknya. Cinta mereka abadi hingga sekarang. Alangkah baiknya jika kita bisa seperti mereka. Apa katamu? Kalau kakak mau jadi Romeo-nya, aku mau kok jadi Juliet-nya. Kita ini sama-sama lelaki. Gila apa? Bagaimana kamu bisa berpikir untuk jadi Juliet? Kita ini orang-orang normal. Dan hanya numpang yang ibaratnya kita berdua adalah alu dan hanya numpang yang kita cari. Kakak betul, tapi kakak juga salah. Aku tidak perlu mencari numpang lagi. Aku sudah punya kok. Ya, kamu memang orang kaya dan pasti sudah ditunangkan oleh orang tuamu sejak kecil. Aku hanyalah mahasiswa yang miskin dan tidak ada yang mau denganku. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang perempuan. Yang paling penting adalah hati yang bersih dan jujur dan bersedia bekerja keras. Pada kakak, aku lihat semua sifat baik itu kok. Pasti akan ada perempuan yang bersedia jadi pendamping. Mudah-mudahan. Ayo kita pergi. Kemana? Mencari numpang. Ayo kita pulang. Dari ketiga kisah cinta tadi, sangatlah beragam akhir dari percintaan mereka. Ada Juliet dan Romeo yang berakhir bersama. Namun, ada pula Roro Mendut dan Pronokitro yang berakhir sangat sedih pun tragis. Tapi, ada pula Kebayan dan Sampai yang berakhir bahagia. Kami dari kelompok 1, terima kasih kepada para penonton. Semoga kalian menikmati drama ini ya. Sampai jumpa di lain waktu.